ketika Buya Hamka rahimahullah di tahun 1973, artikel beliau yang kemudian dibukukan menjadi buku Studi Islam Hamka, sangat terkenal, terbit pertama tahun 1985. Beliau menyatakan bahwa oleh sebab itu dianggap kafir, fasik dan zalim orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah bergantung kepada hak-hak asasi manusia yang disahkan di Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak-hak asasi sendiri yang karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk. Kenapa? Karena orang yang menerima perkawinan beda agama, apalagi mempraktekannya, apalagi mempromosikannya dan mendorong-dorong supaya dilegalkan secara agama maupun negara di negeri ini perkawinan beda agama, maka dia berarti telah menerima deklarasi hak asasi manusia versi PBB yang sekular dan liberal itu. Dan kata Buya Hamka, itu berarti dia telah menukar hukum agamanya dengan hukum hak asasi manusia buatan manusia, dan itu kata Buya Hamka dianggap kafir, fasik dan zalim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadyihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur hanya patut kita persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah, satu-satunya Tuhan, pemilik, pencipta dan pengendali seluruh alam semesta ini, yang mana perintah dan larangannya harus senantiasa kita junjung tinggi. Maka hadir kita di dalam salat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk satu tujuan yang utama, yaitu untuk memperbaharui komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bersalawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dua ayat. Yang pertama adalah ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Qustulani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, bahwa ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ayat tersebut turun di bulan Sya'ban, dibawa oleh malaikat Jibril. Supaya apa? Kita banyak menyampaikan permohonan rahmat
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat salam ini agar tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Qustulani, di bulan Sya'ban ini ayo mari kita perbanyak kita baca salawat untuk baginda Rasulullah, bukan hanya di bulan-bulan yang lain, wabil khusus di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, ayat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban ini persisnya tanggal 13 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, pada waktu asar, sesaat sebelum Nabi SAW melaksanakan ibadah sholat asar yang saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsal Mubarak. Allah turunkan rangkaian ayat mulai dari ayat 142 sampai 145 surah Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berikutnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Berikutnya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat-ayat ini memberikan perintah kepada Nabi SAW dan umatnya untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, kembali ke asal mula kiblat dalam solat sepanjang sejarah umat manusia, yaitu ke Baitillahil Haram yang ada di lembah Bakkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setelah Allah melihat kesungguhan Nabi SAW untuk memohon kepadanya agar kiblat ini dirubah, dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk mengembalikan fungsi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah melihat bagaimana Nabi SAW senantiasa menengadahkan wajahnya dan tangannya ke langit memohon kepada Allah bolak-balik, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Maka Allah mengarahkan kiblat yang disenangi dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Masjidil Haram. Ada satu hal yang kita lupakan, jamaah yang dimuliakan Allah. Di ayat 143, di tengah-tengah rangkaian ayat yang menyatakan tentang hikmah pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di ayat 143 Allah mendeklarasikan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi akhir zaman, di mereka itu adalah ummatan wasata, umat pertengahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah sebagaimana kami telah menetapkan arah kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan kami telah menyatakan hikmah-hikmahnya di dalam ayat-ayat tersebut, maka kami juga menjadikan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menafsirkan apa itu ummatan wasatan setidaknya 4 makna. Yang pertama adalah umat terbaik, yang kedua umat pilihan, yang ketiga umat yang paling adil, dan yang keempat adalah umat yang senantiasa istiqomah berada dalam garis lurus beragama, tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, dan tidak tafrid alias mengurang-ngurangi ajaran agama yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang ditekankan oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sallabi dalam bukunya Al-Wasatiyatu fil Qur'anil Karim, bahwa kata wasatiyah, kata beliau, tidak sama dan tidak identik dengan yang disebut oleh Barat zaman sekarang sebagai Islam moderat atau Muslim moderat.
Karena wasatiyah memiliki makna karakter yang khusus sebagaimana ditetapkan dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menekankan makna wasatiyah juga 4, yaitu al-khairiyah, kemudian al-adlu, kemudian lagi adalah al-khiyar, dan yang keempat adalah al-istiqamatu fid din. Bisa dibaca dalam buku karya beliau itu yang beberapa tahun terakhir ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wasatiyah di dalam Al-Quranul Karim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita kalau kita mengingat peristiwa pemindahan arah kiblat itu, kalau kita selalu mengulang-ulang ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, di dalam ruang-ruang kuliah, ruang-ruang seminar, ruang-ruang sosialisasi, moderasi beragama yang disampaikan oleh pihak pemerintah pada saat ini, hati-hati, ada jebakan Batman. Jangan kita tertipu dengan istilah Islam moderat atau Muslim moderat seperti yang dikonsepkan, yang digagas oleh Barat, lalu kemudian diekspor, dikembangkan ke seluruh dunia Islam. Untuk apa? Untuk mencerabut umat ini dari ajaran agamanya. Karena apa, masyarakat yang dirahmati Allah, saya pernah baca dalam dokumen Rand Corporation, Engel Rabasa dan kawan-kawannya menulis laporan atau buku yang berjudul Building Moderate Muslim Networks, yang disebut dengan Muslim moderat versi Barat, mungkin juga versi Timur, blok Rusia, Cina dan lain sebagainya, sebagaimana blok Barat, Amerika dan sekutunya. Muslim moderat itu adalah mereka yang menerima dan mendukung nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan jenis, kebebasan beragama, pluralisme, hukum sekuler dan lain-lain, termasuk menolak terorisme serta kekerasan. Baik, kita umat Islam menolak terorisme. Kita umat Islam tidak mengenal bahasa kekerasan dalam menyebarkan agama Islam ini. Tetapi kalau yang disebut sebagai Muslim moderat itu adalah mengikuti hukum sekuler, kemudian menerima hak asasi manusia, lalu menerima kebebasan beragama, maka ini adalah satu hal yang harus kita pertanyakan dan menjadi tanda tanya besar bagi kita umat Islam. Apalagi salah satu ciri daripada konsep Barat tentang Muslim moderat itu adalah menolak konsep hukum syariat. Mereka juga berpandangan bahwa syariat Islam tidak mesti diterapkan. Makanya kemarin kita dengar ada orang ngoceh di media sosial mengatakan Islam yes, saya agama Islam, tapi saya menyatakan hukum syariat itu tidak wajib diterapkan, alias syariat Islam no. Ini pandangan-pandangan sekularistik. Bukan Islam moderat itu, bukan Islam wasatiyah itu, tapi Islam sekuler. Itulah wajah daripada liberalisme Islam yang dikembangkan ke seluruh dunia ini. Masyarakat muslimin dirahmati Allah, Muslim moderat juga adalah mereka yang menerima pandangan para feminis muslim. Ini ditulis dalam buku itu. Seperti siapa? Fatima Mernissi, Asma Barlas, Aminah Wadud, yang mengajarkan muslim di barat dan di timur supaya perempuan jadi imam dan khatib sholat Jumat. Begitukah Islam moderat? Begitukah Islam wasatiyah? Nauzubillah min zalik. Salat berjamaah campur laki-laki dan perempuan. Apakah itu yang dinamakan Islam? Tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak berhati-hati menerima, menyaring, menyeleksi konsep-konsep yang diajarkan oleh mereka yang berkuasa, negara-negara adidaya di dunia ini, mereka bukan hanya adidaya dari segi militer, bukan hanya dari segi ekonomi, bukan hanya dari segi politik, tetapi juga mereka berupaya untuk menghegemoni dunia ini, terutama dunia Islam yang kaya dengan sumber daya alam,
yang memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa, dengan perkembangan agama tercepat dan terbesar di dunia pada saat ini, mereka ingin menghambat laju perkembangan Islam ini dan kebangkitan Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Islam itu di tengah-tengah umat Islam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang kita dengar, kita lihat, kita saksikan ada viral pernikahan beda agama. Di negara kita ini sudah biasa artis-artis kawin beda agama, tapi tidak seheboh sekarang. Kenapa? Karena mereka mencatatkan perkawinannya di luar negeri, mengadakan acara pernikahannya itu di Bali atau di Australia atau di Amerika dan sebagainya. Tapi sekarang sudah terang-terangan ada pihak-pihak tertentu yang memfasilitasi perkawinan beda agama yang diharamkan di dalam Quran dan juga dikuatkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980. Melakukannya secara eksposif, secara provokatif. Seorang perempuan berjilbab menikah secara Katolik dengan pemberkatan gereja, lalu kemudian mengadakan lagi pernikahan akad nikah secara Islami. Ini jelas-jelas melanggar aturan syariat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat flashback ke belakang, bagaimana umat Islam serta para ulama di era-era awal Orde Baru berupaya untuk memperjuangkan syariat Islam ini masuk ke dalam perundang-undangan sistem hukum nasional kita. Ketika pemerintah waktu itu tahun 1973 mengajukan rancangan undang-undang perkawinan, mengusulkan di pasal 10 bahwa perbedaan suku, kebangsaan dan agama bukanlah menjadi penghalang bagi terbentuknya suatu perkawinan atau keluarga, maka ini ditentang keras oleh umat Islam. Sehingga waktu itu demo besar terjadi di mana-mana dan umat Islam menguasai DPR untuk menghalangi sidang pleno untuk mengetuk palu disahkannya undang-undang tersebut pada tahun 1974. Apa yang terjadi kemudian? Diambillah kompromi. Kompromi ini untuk menyatakan bahwasanya di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 perkawinan 1974 dikatakan suatu perkawinan adalah sah apabila menurut hukum agama masing-masing itu juga dinyatakan sah. Artinya apa? Hukum-hukum yang ada di dalam agama itu terintegrasi dan diakui di dalam perundang-undangan kita. Kalau agama menyatakan pernikahan itu sah dan halal, maka menurut negara juga sah. Sebaliknya, apabila pernikahan menurut satu agama itu haram atau tidak dibolehkan, maka negara juga menyatakan tidak sah dan tidak mengakuinya. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Ini bukan hanya urusan umat Islam. Agama lain pun sama, melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk menikah beda agama. Silahkan menurut Al-Quran kita bisa menikah, kita bisa ta'aruf antara suku, antar bangsa, antar negara, beda warna, beda kulit, beda bahasa, kita boleh menikah. Orang Bugis menikah dengan orang Jawa boleh, orang Makassar menikah dengan orang Madura boleh, menikah dengan orang Minangkabau boleh, dengan orang Aceh boleh, dengan orang Australia, Arab, Afrika boleh. Silahkan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tetapi ingat, pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan sosial muamalah biasa, tetapi dia memiliki dimensi ibadah. Akad nikah itu adalah dimensi ibadah dan ada akidah di situ. Ketika kita mengucapkan ijab kabul dengan akad itu, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan komitmen keimanan kita kepada Allah ta'ala, maka semua perbuatan yang dulu sebelum akad itu diucapkan semuanya haram, berubah semua menjadi halal. Dan kita diharuskan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita secara akidah Islamiyah.
Demikian pula agama Katolik, ada di dalam buku-buku mereka, kanonik mereka itu ada. Sebuah perkawinan beda agama umat Katolik dengan non-Katolik itu dinyatakan bukanlah sebuah sakramen, tidak diakui oleh gereja. Tetapi pun kalau harus dikecualikan karena sudah terlanjur tidak bisa lagi dipisahkan, maka bisa dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya? Bagi warga umat Katolik yang menikah dengan non-Katolik itu syaratnya apa? Syaratnya ada dua. Dia harus tetap setia pada iman Katolik, dan yang kedua bersedia membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Ini sudah janji seorang laki-laki atau perempuan di hadapan pendetanya, dan itu harus diwujudkan. Maka kalau ada muslim laki-laki atau muslimah perempuan menikah dengan mereka, pasti akan menghadapi masalah yang kedua tadi. Diwajibkan membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Syarat yang diberlakukan oleh pihak gereja kepada non-Katolik yang menikah dengan orang-orang Katolik itu minimal ada 4 ditulis. Menerima perkawinan secara Katolik. 2, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, karena dalam agama Katolik cerai itu haram. Sekali menikah, sekali seumur hidup, tidak boleh kawin lagi kecuali mati dia. Yang ketiga, tidak akan menghalangi pihak Katolik melaksanakan imannya. Yang keempat, bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sama saja. Jadi dua pihak ini diberikan syarat mendidik anak-anaknya secara Katolik. Apakah kita mau menerima seperti ini? Tidak. Masing-masing agama punya aturan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo mari kita tegakkan hukum syariat kita ini sehingga tidak berlebihan. Ketika Buya Hamka rahimahullah di tahun 1973, artikel beliau yang kemudian dibukukan menjadi buku studi Islam Hamka, sangat terkenal, terbit pertama tahun 1985. Beliau mengatakan bahwa oleh sebab itu dianggap kafir, fasik dan zalim orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah bergantung kepada hak-hak asasi manusia yang disahkan di Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak-hak asasi sendiri, yang karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk. Kenapa? Karena orang yang menerima perkawinan beda agama, apalagi mempraktekannya, apalagi mempromosikannya dan mendorong-dorong supaya dilegalkan secara agama maupun negara di negeri ini perkawinan beda agama, maka dia berarti telah menerima deklarasi hak asasi manusia versi PBB yang sekular dan liberal itu. Dan kata Buya Hamka, itu berarti dia telah menukar hukum agamanya dengan hukum hak asasi manusia buatan manusia, dan itu kata Buya Hamka dianggap kafir, fasik dan zalim. Nauzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa'amalu bisunnati nabiyyikum wardallahu ma'an sadati wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.